Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Nggak ada, Bu. Berarti hadir semuanya ya. Iya, Bu. Nah, langsung saja kita masuk pada pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada sub materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita review dulu tentang pembelajaran kita yang minggu terdahulu. Nah, minggu kemarin kita telah membahas tentang apa itu multimedia. Jadi yang ingin Ibu tanyakan, siapa yang masih ingat apa itu multimedia? Nah, seperti minggu kemarin kan kita telah menjelaskan apa itu multimedia, contoh-contoh multimedia, komponen multimedia. Nah, yang Ibu tanyakan di sini apa itu multimedia? Bu, menurut saya ya, multimedia itu yaitu penggunaan beberapa media, Bu. Oke, bagus apa yang dikatakan Yelsi, bahwa multimedia itu adalah penggunaan beberapa media. Apa ada ingin yang menambahkan lagi? Saya nambahkan, Bu. Tadi kan kata Yelsi, multimedia itu penggunaan beberapa media. Jadi penggunaan beberapa media untuk informasi, Bu. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yelsi dan Cici tadi, bahwa multimedia itu adalah penggunaan media atau beberapa media yang berbeda yang membawa informasi kepada orang banyak. Nah, jadi multimedia itu adalah penggunaan beberapa media yang berbeda yang menghasilkan informasi. Nah, Bu, contoh multimedia itu apa aja, Bu? ya, bagus sekali. Terima kasih Yelsi. Nah, jadi contoh multimedia itu ada kayak multimedia interaktif, kayak VCD yang sering kita gunakan dalam pembelajaran, kayak aplikasi-aplikasi belanja online, atau seperti aplikasi-aplikasi tiket pesawat. Nah, itu semua merupakan bagian dari multimedia. Nah, setelah kita review pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang multimedia dan contoh-contohnya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan kita mempelajari multimedia dalam kehidupan sehari-hari ini nantinya kita bisa membedakan mana yang dimaksud dengan multimedia, mana yang tidak, media yang digunakan itu. Nah, langsung saja kita masuk pada pemanfaatan yang pertama, yaitu dalam bidang bisnis, yang mana pada bidang bisnis ini aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, atau komunikasi jaringan. Nah, di sini jelas bahwa pemanfaatan multimedia dalam bidang bisnis ini yaitu sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan seperti membuat iklan, membuat spanduk, brosur, ataupun media-media lainnya yang nantinya dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang pendidikan. Nah, aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses mengajar yang konvensional menjadi pembelajaran yang menarik, seperti guru menayangkan video-video multimedia interaktif dalam pengajarannya. Nah, dan yang dikemas dalam bentuk CD atau VCD pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu di rumah. Aplikasi multimedia dalam rumah sangat beraneka ragam. Contohnya komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat penyalur multimedia. Nah, contoh lainnya yaitu seperti kita bermainan PS, menggunakan televisi. Nah, itu juga termasuk penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Selanjutnya yaitu di tempat umum.
Aplikasi multimedia di tempat-tempat umum dapat berupa kios informasi, seperti juga terdapat pada hotel-hotel, pusat pembelanjaan, museum, pusat hiburan, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, maka kita booking tiket kan. Nah, aplikasi booking tiket itu termasuk multimedia dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat umum. Setelah penjelasan yang Ibu berikan tadi, apakah anak-anak semua ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Enggak, Bu. Berarti Ibu anggap kalian ini sudah paham ya tentang materi yang dipelajari hari ini. Nah, karena sudah paham, Ibu ingin memberi tugas kepada anak-anak semua, yaitu menyebutkan contoh-contoh multimedia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada bidang yang 4 tadi. Ada bidang bisnis, pendidikan, di rumah maupun di tempat umum. Nah, tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok maupun individu. Nanti terakhir tugas ini dibacakan kepada teman-temannya semua ya. Nah, Ibu beri waktu anak-anak mengerjakannya ini 15 menit. Ya, silakan. Nah, kerjakannya di kertas kosong aja ya. Nanti dikumpulkan. Nah, Ibu beri waktu tadi 15 menit untuk mengerjakannya. Nah, apa yang dapat Elsie? Kalau Shopee itu bisa nggak? Bisa. Itu termasuk bisnis kan, bidang bisnis. Kalau di pendidikan Apa tadi dia bilang pendidikan? oh Ya, lanjutnya ya. Ibu lagi kok, ada lagi laporan Bu, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami mendapatkan multimedia di bidang bisnis, yaitu Shopee, Lazada, ojek online. Nah, kalau di bidang pendidikan kami mendapatkan ruang guru, Zoom. Kalau di bidang rumah ada TV, PS. Di bidang di tempat umum Traveloka sama MacBook. Ya, kita tadi sudah mendengarkan jawaban dari Yelsi. Kita hapus dulu ya. Bagus. Nah, terima kasih Yelsi. Nah, dari jawaban yang Yelsi paparkan tadi, didapat oleh Yelsi bahwa jenis-jenis multimedia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang bisnis yaitu ada Shopee, ada Lazada. Sedangkan dalam bidang pendidikan ada ruang guru, ada Kuiper video. Di rumah ada PS. Dan di tempat umum ada Google Maps. Nah, itulah jawaban dari Yelsi. Jadi apa yang dipaparkan oleh Yelsi tadi itu udah benar. Namun nanti misalnya kalian ingin menggali lagi tentang multimedia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian ulas-ulas lagi melalui buku atau Google untuk bisa memahami multimedia itu apa-apa saja yang ada di lingkungan kita. Nah, sekian materi kita pada siang hari ini. Baiklah, Ibu simpulkan bahwa multimedia itu tadinya adalah penggunaan media atau beberapa media yang membawa informasi kepada orang banyak. Contoh-contoh multimedia yang diterapkan yaitu tadi ada Shopee, ada multimedia interaktif dalam dunia pendidikan seperti CD atau DVD interaktif, ada TV yang terhubung dengan PSP,
dan ada Google Maps ataupun Traveloka. Nah, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.